Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Diki Pratama Manalu. Perkenalkan nama saya Eko Saputra. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas Advanced Software. Chapter pertama yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak akan menjadi teknologi yang sangat diperlukan untuk bisnis, sains, dan teknologi. Dalam perangkat lunak terbagi menjadi tiga, yaitu teknologi terbaru, rekayasa genetika, non-teknologi, dua, perluasan teknologi, telekomunikasi, tiga, perubahan radikal teknologi lama, industri percetakan. Bahwa perangkat lunak perlahan-lahan akan berevolusi dari produk menjadi layanan karena perusahaan perangkat lunak berdasarkan permintaan memberikan fungsionalitas just in time melalui browser web. Seiring dengan semakin pentingnya perangkat lunak, komunitas perangkat lunak terus berupaya mengembangkan teknologi yang akan membuatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah, menurut Wall Street Journal. Perangkat lunak. Beberapa dari teknologi ini ditargetkan pada domain aplikasi tertentu, misalnya desain dan implementasi situs web. Yang lain fokus pada domain teknologi, misalnya sistem berorientasi objek atau pemrograman berorientasi objek. Dan yang lainnya berbasis universal, misalnya sistem operasi seperti Linux. Perangkat lunak bertindak sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi informasi, jaringan, dan pembuatan serta kontrol program lain. Perangkat lunak bertindak sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem operasi, komunikasi informasi, jaringan, dan pembuatan serta program lain. Perangkat dan lingkungan perangkat lunak. Mengelola informasi bisnis untuk meningkatkan daya saing ini menyediakan pintu gerbang ke jaringan informasi di seluruh dunia, misalnya internet, dan menyediakan sarana untuk memperoleh informasi dalam segala bentuk. Namun pertanyaan yang diajukan pada bab 1 buku Software Engineers Practitioner Approach karya Roger S. Pressman PhD, perangkat lunak adalah produk dan kendaraan yang menghasilkan produk. Ada sebuah quotes yaitu software is the place where dreams are the plan and the nightmare are harvest. Chapter 2, proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak sebagai kerangka kerja untuk aktivitas, tindakan, dan tugas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Rekayasa perangkat lunak dilakukan oleh orang-orang kreatif dan berpengetahuan yang harus mengadaptasi proses perangkat lunak yang matang sehingga sesuai dengan produk yang mereka buat dan tuntutan pasar. Masing-masing aktivitas, tindakan, dan tugas ini berada dalam kerangka kerja atau model yang mendefinisikan hubungannya dengan proses dan satu sama lain. Setiap tindakan rekayasa perangkat lunak ditentukan oleh kumpulan tugas yang mengidentifikasi tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Produk kerja yang akan dihasilkan, poin jaminan kualitas yang akan dibutuhkan, dan tonggak yang akan digunakan untuk menunjukkan kemajuan. Berikut adalah prosesnya, linear process flow, alur proses itu linear process flow, iterative process flow, evaluation process flow, dan parallel process flow. Selanjutnya untuk chapter 3 akan dibahas oleh Jonathan. Untuk Jonathan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan chapter 3, Agile Development. Agile Development dapat memberikan manfaat penting, tetapi tidak berlaku untuk semua proyek, semua produk, semua orang, dan semua situasi. Salah satu karakteristik yang paling menarik dari pendekatan Agile adalah kemampuannya untuk mengurangi biaya perubahan selama proses perangkat lunak. Perubahan pada perangkat lunak yang dibangun, perubahan pada anggota tim, perubahan karena teknologi baru,
perubahan segala macam yang mungkin berdampak pada produk yang mereka bangun atau proyek yang menciptakan produk tersebut. Ini juga tidak bertentangan dengan praktik rekayasa perangkat lunak yang solid dan dapat diterapkan sebagai filosofi utama untuk semua pekerjaan perangkat lunak. Tim yang gesit mengakui bahwa perangkat lunak dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam tim dan keterampilan orang-orang ini. Kemampuan mereka untuk berkolaborasi adalah inti dari keberhasilan proyek. Ini mendorong struktur dan sikap tim yang membuat komunikasi di antara anggota tim, antara ahli teknologi dan pelaku bisnis, antara insinyur, perangkat lunak dan manajer mereka menjadi lebih lancar. Di sini ada penjelasan tentang Extreme Programming Process. Kita bisa melihat gambar yang sudah ada di layar. Dan Development Cost atau Development Schedule Progress. Agility dapat diterapkan pada proses perangkat lunak apapun. Namun untuk mencapai hal ini, bahwa proses dirancang dengan cara yang memungkinkan tim proyek menyesuaikan tugas dan merampingkannya, melakukan perencanaan dengan cara yang memahami fluiditas pendekatan pengembangan agile, menghasilkan semua kecuali sebagian besar produk kerja penting dan menjaganya tetap ramping, dan menekankan strategi pengiriman tambahan yang membuat perangkat lunak berfungsi ke pelanggan secepat mungkin untuk jenis produk dan lingkungan operasional. Agility Support berpendapat bahwa proses agile yang dirancang dengan baik meratakan biaya kurva perubahan yang memungkinkan tim perangkat lunak untuk mengakomodasi perangkat di akhir proyek perangkat lunak tanpa dampak biaya dan waktu yang dramatis. Agile proses mengurangi biaya perubahan karena perangkat lunak dirilis secara bertahap dan perubahan dapat dikontrol dan lebih baik dalam suatu peningkatan. Untuk banyak jenis perangkat lunak, desain dan konstruksi disisipkan, oleh karena itu agile proses harus dapat diadaptasi. Untuk chapter 4, Principle that Guide Practice. Apa itu praktik rekayasa perangkat lunak? Praktik memungkinkan manajer untuk mengelola proyek perangkat lunak dan insinyur perangkat lunak untuk membangun program komputer. Rekayasa perangkat lunak dipandu oleh sekumpulan prinsip inti yang membantu penerapan proses perangkat lunak yang bermakna dan pelaksanaan metode perangkat lunak yang efektif. Pada tingkat praktik, prinsip-prinsip inti menetapkan kumpulan nilai dan aturan yang berfungsi sebagai panduan saat Anda menganalisis masalah, merancang solusi, menerapkan dan menguji solusi, dan akhirnya menerapkan perangkat lunak di komunikasi pengguna. Proses dan praktik rekayasa perangkat lunak itu penting, tetapi intinya adalah manusia. Setiap produk kerja yang dihasilkan sebagai bagian dari praktek rekayasa perangkat lunak akan diteruskan kepada orang lain. Dalam pekerjaan analisis dan desain, tim perangkat lunak biasanya memulai dengan model yang mewakili tingkat abstraksi yang tinggi. Misalnya spreadsheet, dan secara perlahan menyempurnakan model tersebut menjadi tingkat abstraksi yang lebih rendah, misalnya kolom dan fungsi SUM. Baik itu membuat model persyaratan pengembangan desain perangkat lunak, menghasilkan kode sumber, atau membuat kasus uji. Prinsip konsistensi menunjukkan bahwa konteks yang sudah dikenal membuat perangkat lunak lebih mudah digunakan. Untuk chapter 15 akan dijelaskan oleh teman saya Eko Saputra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan chapter 15 ini. Ini teknik ulasan. Tinjauan perangkat lunak adalah filter untuk proses perangkat lunak. Artinya tinjauan diterapkan di berbagai titik selama rekayasa perangkat lunak dan berfungsi untuk mengangkat kesalahan dan cacat yang kemudian dapat dihilangkan. Tinjauan perangkat lunak memurnikan produk kerja rekayasa perangkat lunak, termasuk persyaratan dan model, desain kode, dan data pengujian. Tinjauan teknis adalah mekanisme paling efektif untuk menemukan kesalahan di awal proses perangkat lunak.
Insinyur perangkat lunak melakukan tinjauan teknis, juga disebut tinjauan sejawat dan kolegan mereka. Berikut tinjauannya itu defect amplification mode sebagai gambar berikut. Defect amplification no reviews. Defect amplification no reviews. Dan effect amplification review conducted bug kesalahan dan cacat tujuan dari kontrol kualitas perangkat lunak dan dalam arti luas manajemen kualitas secara umum adalah untuk menghilangkan masalah kualitas dalam perangkat lunak. Masalah-masalah ini disebut dengan berbagai nama, bug, kesalahan atau cacat untuk beberapa nama. Manfaat nyata dari tinjauan teknis adalah penemuan kesalahan lebih awal sehingga tidak menyebar ke langkah selanjutnya dalam proses perangkat lunak. Dengan mendeteksi dan menghilangkan sebagian besar kesalahan ini, proses peninjauan secara substansial mengurangi biaya aktivitas selanjutnya dalam proses perangkat lunak. Artinya, tinjauan diterapkan di berbagai titik selama rekayasa perangkat lunak dan berfungsi untuk menangkap kesalahan dan cacat yang kemudian akan dapat dihilangkan. Alasan kedua mengapa kita membutuhkan tinjauan teknis adalah bahwa meskipun orang pandai menangkap beberapa kesalahan mereka sendiri, kelas kesalahan yang besar lebih mudah lolos dari pencetusnya daripada lolos dari orang lain. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.